Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Novia Wardana, mahasiswa IAIN Batu Sangkar dari jurusan Tadris Biologi 4B dengan NIM 1930 1060 33. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi ekologi hewan, yaitu tentang respon dan adaptasi pada hewan. Materi pertama yaitu tentang respon dasar hewan. Respon merupakan reaksi hewan terhadap kondisi dan perubahan lingkungannya. Respon hewan terhadap lingkungan dapat berupa perubahan fisik, fisiologis, maupun tingkah laku. Respon hewan terhadap kondisi dan perubahan lingkungan ada yang bersifat aktif. Artinya, respon itu terbentuk dan berlaku pada saat berpengaruh kondisi dan perubahan berlaku, seperti ayam yang mencari tempat yang teduh ketika hujan turun. Respon seperti itu merupakan perubahan pada hewan yang bersifat relatif terhadap lingkungan. Jenis-jenis respon yang pertama yaitu respon reversibel. Tipe respon dasar hewan yang reversibel dan paling sederhana adalah respon pengaturan atau regulation. Respon fisiologi terjadi sangat cepat atau refleks, seperti perubahan pupil mata terhadap intensitas cahaya. Tipe respon lain yang bersifat reversibel adalah respon penyesuaian atau acclimation. Berlangsung lebih lama dari respon regulation karena proses fisiologis yang melandasinya melibatkan perubahan struktur dan morfologi hewan. Seperti lingkungan bertekanan persil oksigen rendah, terjadi proliferasi dan pengikatan jumlah eritrosit. Tubuh terdedah pada kondisi klimaterik, kulit mengalami peningkatan pigmentasi. Yang kedua, respon tidak reversibel merupakan tipe respon tak reversibel selama ontogeni. Adalah respon perkembangan. Respon berlangsung lama karena melibatkan banyak proses yang menghasilkan perkembangan beraneka ragam macam struktur tubuh. Hasilnya yang bersifat permanen dan tak reversibel, seperti terbentuknya keturunan cacat akibat respon perkembangan embrio terhadap senyawa teragonik dalam lingkungannya. Yang kedua, yaitu aklimatasi dan adaptasi. Aklimatasi merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Hal ini didasarkan pada kemampuan organisme untuk dapat mengatur morfologi perilaku dan jalur metabolisme biokimia di dalam tubuhnya. Untuk menyesuaikannya dengan lingkungan, beberapa kondisi yang pada umumnya disesuaikan adalah suhu lingkungan, derajat keasaman, dan kadar oksigen. Proses penyesuaian ini berlangsung dalam waktu yang cukup bervariasi, tergantung dari jauhnya perbedaan kondisi antara lingkungan baru yang akan dihadapi. Dapat berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Selanjutnya yaitu adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri makhluk hidup dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Masing-masing individu mempunyai cara yang berbeda dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada yang mengalami perubahan proses metabolisme tubuh atau adaptasi fisiologi, dan ada juga yang mengalami perubahan sikap dan tingkah laku atau adaptasi tingkah laku. Yang ketiga yaitu adaptasi fisiologis. Disebut juga dengan adaptasi pada fungsi bagian tubuh tertentu. Beberapa jenis hewan tertentu mengalami adaptasi pada fungsi tubuhnya yang membantunya bertahan hidup. Misalnya untuk mencari makanan atau mendeteksi pemangsa. Contoh bentuk adaptasi fisiologis yaitu ekolokasi pada kelelawar dan lumba-lumba. Ekolokasi pada hewan merupakan metode yang digunakan hewan untuk mengenali lingkungan sekitar menggunakan bantuan suara. Saat mencari makanan di malam hari, kelelawar akan memproduksi suara melengking bernada tinggi yang bahkan tidak tertangkap pendengaran manusia. Suara itu terpantul kembali ke sumber suara ketika mengenai benda.
Dari situlah kelelawar bisa mengenali lingkungan sekitarnya. Begitu juga dengan lumba-lumba. Lumba-lumba juga menggunakan ekolokasi dengan memproduksi suara ultrasonik untuk menemukan kawanan ikan yang menjadi makanannya. Yang keempat yaitu adaptasi morfologis. Adaptasi ini disebut juga dengan adaptasi bentuk tubuh. Beberapa hewan ada yang mengalami adaptasi morfologi atau bentuk tubuh. Misalnya, ada hewan yang memiliki bentuk kaki, bentuk paruh, atau bentuk bagian tubuh lain yang bentuknya hidup di lingkungan tertentu. Contoh bentuk adaptasi morfologi yang pertama, kaki bebek dan katak berselaput. Bebek dan katak memiliki kaki yang berselaput untuk memudahkan mereka berenang atau bergerak di air. Yang kedua, berbagai bentuk paruh burung. Paruh burung yang berbeda-beda disesuaikan dengan jenis makanannya, seperti burung yang hidup di air, membutuhkan paruh yang agak panjang dan lurus. Bentuk paruh ini membantu menahan ikan. Contohnya yaitu seperti penguin. Dan yang kelima yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan perilaku hewan tertentu yang dilakukan untuk menyesuaikan diri ataupun bertahan hidup. Seperti ada hewan yang bisa mengeluarkan zat tertentu dari tubuhnya. Dan ada juga hewan yang bisa mengubah warna pada tubuhnya. Contoh adaptasi tingkah laku yang pertama, gurita dan cumi-cumi melakukan mimikri. Gurita dan cumi-cumi bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, yaitu dengan mimikri, yaitu mengubah warna tubuhnya sesuai dengan warna lingkungannya. Yang kedua, burung melakukan hibernasi musim dingin. Burung dan beberapa hewan lainnya berhibernasi di musim dingin. Hewan seperti beruang, tupai, mengurangi aktivitas untuk menyimpan cadangan energi agar tubuhnya tetap hangat. Dengan begitu, suhu tubuhnya tetap hangat. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.